Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki dan di luar dari energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengambil satu topik, di mana topik ini kenapa diri kamu sampai saat ini belum mampu untuk melupakan dia. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, kenapa diri kamu belum mampu untuk melupakan diri dia. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Kenapa diri kamu untuk saat ini belum mampu untuk melupakan manusia yang pernah kamu fokuskan? Apa alasannya dan apa penyebabnya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Wow, muncul kartu ini. Wow, sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini, yang dimana kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap situasi, mengarah terhadap hal, di mana hal itu berupa suatu pengkhianatan yang begitu sangat besar. Bukan hanya suatu pengkhianatan yang begitu sangat besar, diri kamu pun menerima berbagai situasi yang dimana situasi tersebut sangat kacau. Kekacauan itu sudah mengganggu kestabilan kamu, kekacauan itu sudah mengganggu kenyamanan kamu, kekacauan itu sudah mengganggu kebahagiaan kamu. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani bersama manusia yang pernah kamu fokuskan, baik secara hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas situasi kehidupan di masa lalu kamu itu situasi pengkhianatan, di mana kata pengkhianatan inilah
yang membuat diri kamu seakan-akan belum bisa terima. Di mana kata pengkhianatan inilah untuk saat ini diri kamu masih menyimpan suatu rasa sakit hati yang begitu sangat mendalam. Di mana kata pengkhianatan ini sudah memberikan diri kamu suatu tanggung jawab, di mana tanggung jawab itu merupakan beban yang sangat besar. Dia pergi meninggalkan diri kamu justru meratapi situasi yang kamu terima. Justru diri kamu seakan-akan tidak terima dengan kondisi tersebut. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang single parent, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan kata pengkhianatan itu untuk saat ini kamu masih menyimpan. Kenapa saya mengatakan kata pengkhianatan itu masih kamu simpan? Karena memang pengkhianatan itu sudah mengganggu begitu sangat besar di dalam sisi kestabilan kamu. Bukan hanya mengganggu sisi kestabilan kamu, tetapi kebahagiaan yang pernah kamu terima, kebahagiaan yang pernah kamu nikmati, sudah membuat diri kamu sangat-sangat terganggu. Di sisi lain guys, kartu yang saya pegang ini ada sisi kemanipulatifan yang pernah kamu terima terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Di mana sisi kemanipulatifan itu bisa saja berasal dari sisi keuangan kamu atau memang berasal dari sisi lain. Dalam kategori kemanipulatifan, suatu kebohongan yang sangat besar yang kamu terima dan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ini dia kartu yang saya pegang. Pengkhianatan yang benar-benar 100% sudah mengganggu kehidupan kamu. Pengkhianatan inilah yang sampai saat ini kamu belum bisa melupakannya. Dalam kategori rasa sakit hati yang begitu sangat dalam. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin alasan kenapa diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini belum mampu untuk melupakan diri dia, karena memang ketika diri kamu bersama dengan diri dia hanya memberikan diri kamu suatu pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, tetapi diri kamu berada di dalam zona yang benar-benar tidak nyaman. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, sisi pengkhianatan inilah yang sudah mengubah situasi kehidupan kamu. Dimana ketika diri kamu di masa lalu, kamu mendapatkan yang namanya suatu kestabilan. Tetapi ketika pengkhianatan ini muncul yang disengaja oleh pasangan kamu, satu persatu secara perlahan-lahan kestabilan itu mati secara otomatis. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Cancernya, mungkin manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu sangat sensitif terhadap diri kamu, tetapi unsur kesensitifan itu dia pergunakan untuk melakukan berbagai hal-hal, di mana ketika diri dia melakukan hal tersebut untuk menyakiti diri kamu. Dia tidak mau
merasa tersinggung, tetapi diri dia memperlakukan diri kamu seenak-enaknya. Kalau saya mencoba tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Death dan mengkaitkan dengan kartu pengkhianatan, mungkin kedua kartu inilah yang menjadi faktor utama untuk saat ini diri kamu belum mampu melupakan dia. Ketika diri kamu belum mampu untuk melupakan diri dia, bukan ingin kembali, tetapi diri kamu ingin melihat kapan situasi kehancuran itu bisa dia rasakan. Kapan diri dia bisa menerima rasa sakit hati yang pernah dia berikan terhadap diri saya. Ini faktor utama yang menjadikan diri kamu belum mampu move on dari situasi tersebut. Bukan hal positif yang saya lihat di sini, guys, melainkan hal negatif. Pengkhianatan yang menimbulkan suatu kematian secara otomatis, baik secara pikiran, perasaan, keuangan, pekerjaan, dan kestabilan. Kamu belum menerima situasi tersebut. Seakan-akan diri kamu menyimpan rasa dendam yang begitu besar. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Wow. Muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Lovers. Seakan-akan kartu The Lovers ini, apakah diri kamu menjadi pihak ketiga, atau memang pihak ketiga sudah mengambil kebahagiaan kamu? Dimana ketika pihak ketiga ini mengambil dan melakukan suatu pengkhianatan di dalam hubungan kamu, dia telah merusak kebahagiaan kamu. Saya melihat ada unsur kesengajaan pihak ketiga ini dihadirkan, atau memang pihak ketiga ini sengaja hadir di dalam hubungan kamu karena memang hubungan kamu itu selalu bahagia. The Lovers, seakan-akan acuannya The Lovers inilah yang membuat diri kamu tidak, untuk saat ini belum mampu move on. The Lovers, pengkhianatan, dan The Death. Kehadiran pihak ketiga melakukan suatu pengkhianatan sehingga diri kamu menerima situasi kematian. Kematian ini bukan secara fisik, tetapi secara kestabilan dan kebahagiaan. Masih kamu simpan rasa pengkhianatan yang begitu sangat mendalam. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu The Lovers, bagaimana kartu di sampingnya? Terbukti dengan ucapan saya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati, di mana ketika 3 pedang itu menusuk satu hati, membuat situasi benar-benar sangat sakit. Bukan hanya sangat sakit, tetapi membuat satu energi merasa trauma. Bukan hanya membuat rasa trauma, tetapi membuat sisi depresi. Bukan hanya sisi depresi, tetapi menimbulkan suatu beban yang dimana beban itu harus diterima. Wow. Keempat kartu yang saya pegang ini, guys, saya kategorikan faktor dan alasan kenapa diri kamu belum mampu untuk melupakan dia. Kamu belum mampu untuk melupakan dia karena memang bukan perasaan yang berbicara, tetapi ini yang berbicara, pengkhianatan yang
kartu ini, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Three of Swords? Muncul kartu Four of Cups. Kartu yang berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini saya melihat masih ada kata unsur mempertahankan. Mempertahankan demi satu tujuan, di mana tujuan itu apakah bersifat kebutuhan atau memang rasa tanggung jawab. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu yang membina hubungan rumah tangga, mungkin kamu sudah mendapatkan suatu pengkhianatan atas hadirnya orang ketiga, tetapi diri kamu berusaha mempertahankan hubungan rumah tangga kamu karena memang ada alasan yang membuat diri kamu mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut. Begitu juga terhadap diri kamu yang LDR. Kamu masih tetap melakukan hubungan tersebut walaupun hanya dilalui dengan komunikasi. Kamu sudah menyadari hubungan tersebut ada suatu pengkhianatan, tetapi diri kamu masih mempertahankan hubungan tersebut karena memang kamu memiliki suatu keyakinan ataupun suatu kepercayaan bahwasannya dia akan berubah. Saya tidak tahu alasan itu muncul dari pemikiran apa terhadap diri kamu. Kartu yang saya pegang, kamu sudah benar-benar merasa sakit hati, tetapi diri kamu masih mampu untuk mempertahankannya. Kalau saya berbicara terhadap sisi diri kamu yang single parent, ada satu hal yang sedang kamu pertahankan di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu pertahankan, setidaknya masih ada satu hal yang masih ingin kamu pertahankan. Apakah ini berasal dari energi di masa lalu kamu yang sama-sama sudah meninggalkan, yang sama-sama sudah tidak menyatu lagi? Masih ada satu hal yang saya lihat masih kamu pertahankan. Kita lihat di bagian kartu ketiga, apa yang akan terjadi terhadap kedepannya. Muncul kartu Strength. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang melambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya mencoba untuk fokus dengan kata strength. Di mana kata strength ini saya melihat ada situasi kekuatan untuk kedepannya. Di mana kata strength ini akan menimbulkan seseorang yang penuh dengan kemandirian. Di mana kata strength ini membuat seseorang mampu memberikan suatu kestabilan terhadap diri dia untuk kedepannya. Kalau saya mencoba untuk mengkaitkan terhadap kartu yang sebelumnya keluar, pengkhianatan, rasa sakit hati, dan situasi yang benar-benar membuat diri kamu sudah mati, baik secara perasaan, pikiran, dan batin akibat dari The Lovers, saya melihat munculnya kartu Strength membuat diri kamu untuk kedepannya lebih selektif untuk memilih seseorang yang akan hadir di dalam kehidupan kamu. Kalau saya memisahkan kartu Strength dengan keempat kartu ini, kemunculan kartu keempat yang saya pegang ini justru memberikan diri kamu suatu hal yang begitu sangat positif.
Kenapa saya mengatakan begitu sangat positif? Karena memang kejadian yang pernah kamu terima membuat diri kamu untuk kedepannya lebih belajar dan lebih bersifat keras. Kamu berusaha untuk kedepannya di sini mandiri. Untung muncul kartu strength, guys. Sisi kekuatan yang akan berbicara terhadap diri kamu untuk kedepannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of the Disc, di mana kemunculan kartu Price of the Disc untuk kedepannya pun diri kamulah yang akan mengendalikan situasi kehidupan kamu. Unsur kekuatan yang mengarah terhadap sisi pengendalian, yang dimana pengendalian itu muncul dari diri kamu untuk memberikan suatu kebahagiaan. Saya melihat untuk kedepannya diri kamu yang akan mencoba memperoleh suatu kemajuan. Kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu The Emperor. Sisi kekuatan yang mengarah terhadap sisi pengendalian agar diri kamu bisa memperoleh suatu kestabilan, bisa memperoleh suatu kemakmuran, bisa memperoleh suatu kenyamanan. Dengan kategori kemunculan kartu The Emperor, saya melihat untuk kedepannya apabila diri kamu bisa melupakan kejadian yang dimana kejadian itu pengkhianatan dan fokus terhadap kehidupan kamu, saya melihat kemunculan kartu The Emperor ini akan membuat derajat kamu secara perlahan-lahan akan kembali seperti semula. Buang rasa pengkhianatan yang pernah diberikan manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Alasan kenapa diri kamu untuk saat ini belum mampu untuk melupakan diri dia, karena memang situasi perasaan yang sangat sakit akibat dari pengkhianatan tersebut. Kedua kartu inilah yang menjadi faktor utama itu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.